Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lazisku, kembali lagi kita dalam acara Lazisku Talk ya, podcast yang akan kita siarkan di YouTube Lazisku. Yang dinamakan gula darah itu adalah itu ya penyakit diabetes mellitus tadi yang menyebabkan gula darahnya tinggi lebih dari berapa, Dok? Kalau Kalau untuk diagnosisnya itu, kalau eh, pertama kan ada gejala-gejala nih, Dok, iya, yang kita mungkin kalau kedokteran kita kenal 3P ya, Dok, iya 3P. polifagi, polidipsi, sama poliuri, yaitu bisa ditandai sebagai terlalu banyak makan atau Iya, sering lapar, terlalu banyak minum atau sering haus, dan juga terlalu banyak buang air. Nah, itu 3 gejala klasik ini dikombinasikan dengan gula darah yang tinggi, yaitu gula oke. darah puasa, yaitu di atas 140 ya, Dok, Iya. statusnya. Dan juga kalau gula darah sewaktu itu di atas 200. Nah, Oke ya. Jadi jelas ya dijelasin oleh Dokter Aufa bahwa, penyebab dari diabetes atau gula darah tinggi ini selain kalau gula darah tinggi aja kita namakan hiperglikemia ya, Dok, ya? iya, Oke. Tapi kalau diabetes mellitus 3P nih, teman-teman atau sahabat lazisku, bahwa polifagi, banyak makan ya, Dok. mhm, Nah, yang kedua poliuri, nah ini pipis terus atau buang air kecil terus, paling sering malam hari ya, Dok. iya bener. Nah, sama yang terakhir, haus terus ya. Nah, polidipsi. Dok, mau nanya juga nih, Dok, eee, sebenarnya, penyakit diabetes atau penyakit gula darah ini, penyebabnya apa, Dok? Apakah ada faktor keturunan atau gaya hidup atau seperti apa, Dok? Mhm. Oke, jadi untuk penyakit diabetes ini paling sering adalah karena faktor keturunan juga ya, di mana, orang yang orang tuanya memiliki, eee, punya riwayat diabetes akan anaknya akan memiliki risiko untuk yang lebih tinggi dibanding populasi normal untuk mengidap diabetes juga. Dan juga ini juga ternyata berhubungan dengan lifestyle ya, Dok. Oh, iya. Lifestyle di Mhm. sini maksudnya adalah faktor makanan, kurangnya aktivitas sedentary ya, Dok, seperti yang Oke. kurang berat. Karena ini kan ketika kita makan sesuatu itu akan meningkatkan gula darah kita. Terutama makan makanan yang mengandung, glukosa ya, seperti karbohidrat ya, Dok. Iya. Ada karbohidrat yang simpel seperti glukosa, gula pasir ya contohnya, dan karbohidrat Mhm. kompleks seperti pada yang sayuran dan juga, eee eee, sayuran dan buah-buahan seperti itu ya, Dok, Iya, fruktosa ya, Dok, ya? fruktosa Mhm. ya. Nah, ketika kita pada beberapa, orang jika terlalu banyak makan, maka itu akan terjadi peningkatan glukosa yang tinggi ya. Nah, ketika peningkatan glukosa ini terus-menerus, maksudnya tidak ada jeda, dia ketika glukosa meningkat akan, menginduksi dari insulin ya, Dok. Jadi Iya. insulin ini fungsinya tadi adalah eee, untuk menggunakan glukosa ini sehingga bisa digunakan oleh sel-sel untuk metabolisme. Mhm. Nah, pada beberapa orang akibat terlalu sering glukosa atau gula darahnya tinggi, akibatnya insulin tadi akan menjadi tidak sensitif ya, Dok. Oke, Ya, ya. Jadi yang tadi Dokter Alfa bilang juga benar. Jadi penyebabnya selain keturunan, gaya hidup, lifestyle iya kita ya. benar, Jadi makan fast food itu iya, juga nggak boleh terlalu sering ya, iya Dok? Ya, benar, itu hati-hati ya. Mungkin makan makanan yang, fast food ini resiko juga terjadi, penyakit, diabetes atau gula darah tinggi. Nah, terus kalau keturunan nih ya, yang udah tahu nih orang tuanya sering minum obat-obat gula tiap hari, ya ini harus dari sekarang dicek ya, Dok. Di benar. puskesku juga ada ya, Dok, untuk cek gula Iya, darah ya? iya, Ada ya. Jadi diagnosis. boleh datang ketemu, Dokter Aufa ya, untuk, berkonsultasi terkait penyakit, Gula gula darah. darahnya ini ya. Nah, ini Dok mau nanya, kalau di bulan Ramadan nih, kan, seringlah kita buka puasa namanya kan, sunnah ya, bukalah Mhm, dengan yang manis-manis lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya orang yang dengan penyakit gula darah tinggi, bisa nggak sih makan makanan yang manis gitu, Dok? oke. Jadi sebenarnya bisa aja ya, Dok, Iya. tapi, sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit nih mungkin tentang, pada penyakit penderita diabetes yang ingin berpuasa itu ternyata boleh ya, Dok, Boleh, heeh, alhamdulillah. tapi ada beberapa mungkin resiko yang harus diperhatikan sehingga resiko ini bisa kita cegah ya, Dok. Iya. Jadi ketika bulan puasa itu penderita diabetes bisa, mengalami
3 hal. Yang pertama, hipoglikemia atau gula darah yang terlalu rendah, rendah. hiperglikemia atau gula darah yang tinggi, dan juga dehidrasi yang paling sering ya Iya. sehari-harinya. Jadi, ketika pertama kita bahas dari hipoglikemia dulu mungkin ya, Dok. Jadi ketika hipoglikemia ini ditandai dengan, biasanya kalau saat berpuasa ditandai dengan gemetar atau tremor ya Iya. tangannya, terus berkeringat dingin, keringatnya jadi, dingin dan juga besar-besar, terus, perasaan pusing seperti mau pingsan, lalu juga bisa ditandai juga dengan yang ngantuk kadang-kadang ya, Dok, Iya. pada gula darah rendah atau hipoglikemia. Lalu ada juga hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini akibat dari gula darah yang terlalu tinggi tadi ya, Dok. Iya. Gejalanya seperti mual, nyeri perut, terus menjadi sangat haus atau menjadi sangat lapar, Iya. dan juga, tadi dehidrasi juga termasuk di hiperglikemia, Oke gitu. ya, jadi, itu yang perlu kita ketahui bahwa di bulan puasa ini kita harus perhatikan untuk, orang-orang yang atau sahabat lazisku yang ada menderita penyakit diabetes. Nah, hipoglikemi itu tadi ya, khas kalau misalnya mungkin habis sahur tiba-tiba minum obat anti hiperglikemi atau misalnya maaf nih saya sebutin merek Dok, Mhm, misalnya metformin atau glibenclamid. Nah, terlalu tinggi dosisnya itu bisa menyebabkan juga ya Dok, mhm, terjadi hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu tadi gejalanya mungkin kalau penderita diabetes, pada paham ya karena sering tiap hari minum obat, tiap hari nyuntik insulinnya. Nah, ini hati-hati kalau memang ada keringatnya gede-gede, biasa kita bilang segede bulir kulir jagung. jagung, Iya iya, dong. Atau misalnya lemas ya, pusing kayak keliengan ya. Terus kalau yang gula darahnya tinggi, itu juga hati-hati, apa, yang tadi polifagi, poliuri, polidipsi, atau banyak pengen makan, mhm, lapar, terus haus terus, terus, buang air kecil terus. Nah, ini juga resiko bahwa gula darahnya sedang tinggi. Nah, itu kalau di bulan puasa harap diperhatikan dan mungkin kalau misalnya, untuk berpuasa itu boleh tadi dikatakan Dokter Aufa. Nah, cara minum obatnya mungkin yang dirubah, ada yang mungkin ketika ba'da sahur atau, sesudah berbuka puasa ya, Dok, atau ada mhm, juga yang kayak obat-obat sebelum makan ya, Glimepirid, Glibenclamid. Nah, itu bisa sebelum makan ya, Dok, iya, sebelum berbuka puasa. Artinya sebelum memulai takjil minum dulu obat, penurun gula darahnya. Atau bisa sebelum berbuka puasa dicek dulu ke puskesku, dicek gula mhm, darahnya tinggi apa rendah. Kalau rendah ya jangan diminum. Kalau rendah kan biasa di bawah 70, di 70, bawah 70 Dok ya, 70, di bawah 70. Nah, itu artinya rendah. Jangan minum obat penurun gula darahnya, mhm, jangan ya. Hati-hati bisa hipoglikemi ya. Tapi kalau misalnya terjadi gula darah rendah boleh Dok ya kita minum air apa, air teh manis boleh? iya, benar. Boleh ya? Jadi ketika gula darah rendah, yang paling cepat untuk meningkatkan, gula darah itu adalah karbohidrat simpel yang tadi yang Iya. kita sebutkan ya, Dok, itu Iya. bisa berasal dari larutan gula pasir Iya. sederhananya. Biasanya kan di teh manis atau bisa kita campur sendiri, gula pasir dengan air hangat itu bisa paling mudah bisa kita gunakan seperti itu. Atau biasanya kalau di rumah sakit kita masukkan glukosa yang murni langsung ya, Dok. Iya. Oke ya. Terus Dok mau nanya juga nih, kalau untuk tips-tipsnya nih gimana untuk mencegah kenaikan atau penurunan gula darah pada pasien-pasien dengan, diabetes ini di bulan Ramadan, gimana Dok pencegahannya gitu? Nah, baik, jadi simpelnya ada 3 cara yang paling sederhana ini, saya bagi menjadi 3 itu buat agar kita dapat mencegah penurunan atau penurunan gula darah atau peningkatan gula darah pada penderita diabetes di bulan puasa ini. Yang pertama adalah tentu yang paling penting adalah kita harus cek gula darah rutin secara mandiri ya. Jadi Iya. penting sekali bagi penderita diabetes sebenarnya buat, rajin cek gula darah, baik itu di puskesku atau di klinik atau punya sendiri juga boleh. Jadi idealnya tuh ternyata tuh sebenarnya ada 7 sampai 7 kali sehari dicek. Oh iya. Ya, tapi tentu ini akan merepotkan mungkin bagi sebagian orang ya. Jadi paling penting adalah cek gula darah itu ketika kita mulai merasakan gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, Iya, gejala oke. hipoglikemi seperti keringat dingin yang besar-besar, terus lemas, atau gejala hiperglikemi seperti haus yang tak tertahankan, Iya. terus lapar, terus nyeri perut dan mual. Nah, ketika ketika muncul gejala itu, kita harus siap-siap cek gula darah. Iya Nah, ya. ketika kita cek gula darah, kita lihat nih nilainya. Apabila sudah di bawah 70,
atau di atas 300 yang pernah saya baca, maka itu kita direkomendasikan untuk segera menghentikan puasa nih, Dok. Oke. Jadi ketika gula darahnya rendah, kita bisa langsung tadi, cari karbohidrat simpel seperti minum teh manis buat meningkatkan gula darah. Tapi jika gula darah yang terlalu tinggi bisa mulai kita, minum obat ya. Jadi lalu yang kedua adalah tentang pemilihan makanan. Apa Oke. yang kita makan saat sahur dan apa yang kita makan saat berbuka. Jadi dalam sehari itu, idealnya adalah 40 sampai 50% karbohidrat, 30% protein dan sisanya lemak. Nah, jadi ketika kita sahur itu direkomendasikan adalah karbohidrat yang kompleks, yang Oke. memiliki indeks glikemik yang rendah. Sebagai informasi saja ini, indeks glikemis itu adalah indikator sebuah makanan, untuk yang menunjukkan seberapa cepat makanan ini akan meningkatkan gula darah. Nah, jadi ketika sahur nih kita kan mengharapkan, tubuh kita nih dalam gula darah yang optimal ya, bukan tiba-tiba langsung tinggi Iya. dan tiba-tiba langsung turun. Nah, pada makanan, yang memiliki indeks glikemik yang tinggi seperti nasi, itu akan sangat meningkatkan gula darah secara tiba-tiba nih, Dok. Jadi Oke. sangat tinggi, tapi juga akan cepat turunnya. Nah, sedangkan pada makan makanan yang dengan indeks glikemik yang rendah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu dia akan meningkatkan gula darah secara perlahan sepanjang hari, yang mana ini sangat baik untuk penderita diabetes ya, Dok, tentu. Mhm. Nah, ketika sahur itu juga direkomendasikan untuk kalau penderita diabetes ternyata, Dok, direkomendasikan untuk makan mendekati imsak saja. Jadi ketika, gula darahnya tetap terjaga sestabil mungkin ketika berpuasa ya, Dok. Oke, Ya, ya. Berarti, kita lihat tadi dari tips Dokter Aufa bahwa paling penting itu mengecek, kadar gula darah ya, Dok, iya itu paling sama. Yang kedua, memilih makanan yang tepat ya. iya. Jadi sahabat lazisku yang ketiga tadi apa, Dok? Maaf. Eee, Satu lagi ya, jadi, eee, yang terakhir sih yang paling penting adalah mengecek kondisi diabetes kita, kondisi tubuh kita iya, sebelum dari kita memulai puasa Ramadan. Nah, ini oke. paling penting, eee, kita kan kalau orang diabetes biasanya sudah sering kontrol nih, Dok. Iya, Nah, biasanya kalau orang diabetes sebaiknya kita anjurkan untuk periksa lagi mulai dari itu HbA1c, gula darah, terus pemeriksaan, yang lain seperti kolesterol dan asam lemak, dan juga konsul ke dokter yang biasa menangani diabetesnya. Karena oke. nanti ini pentingnya bagaimana, jadi kan pada orang diabetes itu pengobatannya sangat individual ya, Dok, sangat Iya, berbeda. beda-beda. Tergantung dari tingkat HbA1c-nya, tergantung dari tingkat gula darahnya, terus ada komplikasi atau enggak, terus ini DM1 atau DM2. Nah, Iya, jadi, obat-obatannya akan sangat berbeda. Sedangkan ketika bulan puasa, itu pengobatannya akan disesuaikan karena ada perubahan makan tadi, tentu akan harus disesuaikan. Misalnya pada, yang biasa misal makan metformin 1 kali sehari, ini makannya saat sahur atau berbuka. Ternyata yang direkomendasikan misal makan metformin cuma 1 sehari, itu saat berbuka, Dok, ternyata ya. Dan oke. itu masih banyak lain yang pengobatan yang lain yang harus disesuaikan ketika bulan puasa. Oke, ya. Jadi harus diperhatikan juga pola minum obat nih yang ketiganya, kan tadi pertama rutin cek, gula darah, mungkin kalau memang 7 kali ketakutan ya mungkin sesudah sahur sama sebelum berbuka Ya, ya, itu Dok, ya. boleh juga. Boleh juga atau enggak per 8 jam silahkan Mhm. ya. Terus yang kedua tadi pemilihan diet makanannya ya, hati-hati makanan yang terlalu manis atau karbohidrat yang melebihi 50% tadi ya, Dok, Iya hati-hati. Nah terus yang ketiga tadi pola minum obatnya. Nah, kalau memang yang, misalnya mungkin gula darahnya 210, 220 mungkin cukup minum metformin 1 ya, Dok, setelah berbuka iya. puasa. Dan obat-obat yang lainnya mungkin yang, Mhm. pasien yang lain kan beda-beda nih, Dok. Tetap penting ke dokter buat konsultasi ini Iya. apakah harus diubah. Jadi untuk sahabat lazisku jangan, istilahnya takut ketika menderita penyakit diabetes, ya silahkan kalau memang mau berkonsultasi, Puskesku atau Pusat Kesehatan Kemandirian Umat buka ya, Mhm. setiap hari Senin sampai Ahad, itu ada jam-jamnya ya. Jadi kalau memang, misal Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 2 ya, Dok, Iya, dari sampai dua. jam 8 malam. Tapi kalau Sabtu sama Ahad, itu kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah,
Kalau Senin sampai Jumat dengan Dokter Aufa ya, kalau Sabtu sama Ahad dengan saya sendiri Dokter Berli ya. Mungkin sahabat Lazisku demikian ya Dok, Iya. podcast bincang-bincang kita tentang kesehatan di bulan Ramadan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.